Nah, lihat teksturnya halus banget ya. Tidak ada yang bergelindir. Pokoknya teksturnya halus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uni di channel Dapur Minang. Semoga sahabat Dapur Minang Uni doakan sehat dan bahagia selalu semuanya. Oke sahabat Dapur Minang, di pertemuan kali ini Uni akan berbagi resep cara membuat bubur sumsum. Nah, ini bahan-bahannya udah Uni siapkan. Kalau untuk membuat bubur sumsum kita menggunakan tepung beras. Untuk tepung berasnya terserah layak merek apa aja, yang penting judulnya tepung beras. Nah, ini tepung beras ini udah Uni takar ya, sebanyak 3 gelas ini. Nah, untuk takaran santannya Uni juga menggunakan takaran gelas ya. Jadi perbandingannya 1 gelas tepung beras Uni menggunakan santan 2,5 gelas ini ya. Pokoknya begitu ya takarannya. Jadi 1:2,5 gelas. Itu takarannya udah pas ya, jangan kurangi, jangan ditambahi gitu. Nah, ini ada gula merah ya teman-teman. Untuk takaran gula merahnya tadi ini 300 gram lah ya. Ini gula aren yang dibawa dari kampung. Udah meleleh tapi ya, karena ini kurang lebih udah 3 bulan dari lebaran kemarin. Ini untuk kuahnya ya, untuk kuahnya nanti. Dan ini daun pandan. Untuk bubur sumsumnya nanti kita pakai 5 lembar, dan untuk kuahnya juga nanti kita pakai 5 lembar ya. Nah, untuk takaran air gula merah ini gula merahnya kurang lebih 300 gram. Nanti Uni pakai air secukupnya, nanti kita takar ya. Ini baru Uni kasih air 400 ml ini ya. Nah, itu aja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bubur sumsum ini atau otak-otak ini kalau bagi orang Padang ya. Tidak terlalu banyak bahan. Oke, teman-teman, kita lanjut aja membuat bubur sumsumnya. Nah, sesuai dengan yang Uni bilang tadi, takaran santannya sesuai dengan takaran gelas ini ya. Sekarang kita akan takar santannya sebanyak 7 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Jadi begini ya teman-teman. Tadi tepungnya 3 gelas. Perbandingannya 1:2,5, berarti airnya 7,5 gelas. Nah, sekarang santannya ini kita kasih garam sebanyak 1 sendok makan lah ya. Atau kita coba cicipi dulu. Nah, sekarang juga kita akan mengaduk tepung ini ya sama santan ini. Kita masukin semuanya. Lalu kita encerkan dulu. Ini kita mengencerkan ini, mengaduk tepung dan santan ini sebelum keadaan panas ya. Kita pastikan semuanya teraduk dan tidak menggumpal. Nah, ini sepertinya tepungnya udah larut ya. Sudah menyatu dengan air dan tidak ada lagi yang bergelindir. Sekarang kita kasih daun pandan sebanyak 5 lembar. Kita ikat simpul dulu daun pandannya. Nah, saatnya kita akan masak dulu di kompor sampai dia benar-benar kental dan matang. Oke teman-teman, ikutin videonya ya. Nah, ini sekarang udah Uni taruh kompor ya. Saatnya kita hidupin aja apinya.
Nah, teman-teman, ini sampai tepung dan santan ini mengental. Ini tidak boleh ditinggal ya. Ini harus kita aduk-aduk terus supaya tidak ada yang mengumpal di bawah. Jadi, ini akan kita aduk-aduk terus sampai ia mengental. Ini prosesnya tidak lama ya, teman-teman. Kurang lebih ini 15 menit aja udah matang. Nah, ini dia sahabat Dapur Minang. Ini dia udah mulai mendidih ya. Kalau dia udah mulai mendidih, kita kecilin apinya dengan api sedang. Lalu kita terus aduk. Jangan sampai berhenti mengaduknya supaya tidak ada yang bergelindir. Kita terus aduk sampai dia mengental semuanya. Ya, ini udah mulai mengental. Nah, ini teman-teman, ini bubur sumsumnya udah mengental ya, udah mengental semua. Ini jangan dimatikan dulu apinya, kita pastikan airnya benar-benar kering supaya bubur sumsum kita ini tidak gampang basi. Nah, lihat teksturnya halus banget ya, tidak ada yang bergelindir, pokoknya teksturnya halus. Nah, teman-teman, untuk takaran tepungnya tadi gelasnya jangan munjung ya. 3 gelas datar, tidak munjung ya. Jadi, takaran airnya sesuai. Nah, gitu. Ini dia, teksturnya halus banget. Nah, ini tidak ada lagi keluar gelembung-gelembung ya. Ini tandanya bubur sumsum kita sudah matang. Nah, ini kompornya udah boleh kita matikan. Kita matiin dulu kompornya. Sekarang kita akan membuat kuahnya. Sekarang kita bikin kuahnya. Ini menggunakan air 400 ml aja dulu. Kita masukin gula merahnya semuanya. Kalau dirasa nanti gula merahnya ini kemanisan, kita akan tambah lagi air ya, teman-teman. Jadi ini sesuai selera ya. Untuk kadar manis gulanya ini ya, ada yang suka manis, ada yang tidak suka terlalu manis. Nah, ini gulanya mulai cair. Ini juga tambahkan garam sebanyak setengah sendok makan. Dan juga daun pandan sebanyak 5 lembar kecil ya. Ini akan kita masak sampai gulanya larut, sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita angkat. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang kan cara membuat bubur sumsum atau otak-otak ini? Kalau di Padang ini namanya otak-otak. Nggak tahu ya kenapa di Padang namanya ini otak-otak. Kalau di sini kan otak-otak itu pakai ikan ya. Kalau di Padang otak-otak tuh ini bubur sumsum. Oke teman-teman, kita aduk sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah teman-teman, ini gula merahnya udah mendidih ya, kita matiin aja apinya. Nah ini udah mateng, baunya wangi banget. Nah sekarang kita akan sajikan.
Oke sahabat Dapur Minang, nah ini dia otak-otak atau bubur sumsum kita sudah matang. Otak-otak bagi orang Padang ya namanya ini otak-otak, kalau di sini namanya bubur sumsum ya. Nah ini teksturnya benar-benar lembut ya. Nah Uni nggak sabar mau nyoba ya, Uni coba dulu ya teman-teman. Enak banget. Nah ini teksturnya benar-benar halus, tidak ada tepung yang bergelindir. Nah ini tahan teman-teman. Ini bikinnya ini malam hari ya, emang iseng. Mau bikin makan apa gitu. Nah Uni bikinlah bubur sumsum. Nah ini Uni bikinnya bubur sumsum ini kurang lebih tadi waktunya nggak cukup setengah jam. Paling 25 menit kelar rapi. Gampang banget bikinnya. Dan tepung yang 3 gelas tadi itu sebanyak 300 gram ya. Uni pakainya separuh lebih tepung yang bungkus 500 gram. Nah ini dapatnya banyak banget. Ini dia. Ini besok bisa buat sarapan pagi keluarga. Pokoknya banyak banget ini. Nah ini gula merahnya. Nah, oke teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi yang sudah subscribe, Uni ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang belum, jangan lupa di subscribe, di like, dan jika bermanfaat, boleh videonya di share ke media-media sosial yang teman-teman punya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.